Nah, min wajibin lillahi 'ishrina sifat. Nah, dari sini kita mengetahui dengan perkara yang wajib. Wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Kemarin sudah kita kasih itu selebaran. Kemarin sudah kita kasih selebaran. Saya yakin masih banyak yang hafal ini. Kertasnya gitu, kertasnya. Banyak hafal kertasnya. Isinya nggak tahu dah. Kemarin itu apa? Yang terkait dengan Allah itu mempunyai sifat. Coba kita baca bareng. Jumlah aqaidul iman semuanya ada 20 sifat wajib Allah, 20 mustahilnya. Terus satu sifat jaiz Allah, 4 sifat wajib, 4 mustahilnya Rasul, 1 sifat jaiz Rasul. Yuk, wujud mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradah ilmu ayat sama qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman Adam hudus fana mumasalatun lil itiyajul li gairi ta'adud ajzukaraha jahlun mautun sumun umyun bukmun ajizan mukrahan jahilan mayitan soma a'ma summa abkama sidik amanah tablik kidib khiyanah kitman balada sidik amanah tablik fatola kidib khiyanah kitman. Alhamdulillah lulus PK semua, lulus dah itu dah. Nah, lillahi 'ishrina sifat, Allah mempunyai 20 sifat. Dah, sekarang begini. Ketika kita ingin mengenal sifat Allah yang 20 ini, maka harus kita kenal yang namanya sifat nih. Sifat 20 ini kita kenalnya dengan melalui 2 jalan. Ya. Jadi as-sifat, jadi as-sifatulillah yang 20 ini ala sabilain. Kita merujuknya kepada 2 jalan. Ala sabi 2 jalan. Ini sabilain. Ada 2 jalan. Caranya ada 2 jalan. Jadi kita ingin mengenal sifat Allah ini ada cara 2 jalan. Yang pertama adalah sabilul ijmali. Ada secara sabilul ijmal, secara umum. Yang kedua ada sabilul tafsil, ya. Yang pertama ada secara ijmaliyun. Yang kedua adalah tafsiliyun.
Dan ada yang secara ijmali. Kita ingin mengenal sifat-sifat Allah. Kita ingin mengenal sifat Allah itu dengan pakai dua jalan. Pakai dua jalur. Jalur yang pertama, jalur ijmali. Kita ingin kenal sifat Allah. Berarti kalau kita ingin kenal sifat Allah pun juga nanti terkait dengan nama. Terkait dengan nama. Begini, antara nama dengan sifat Allah itu klop. Nama dengan sifat klop. Contoh, Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Punya nama, namanya Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih. Sifatnya itu Maha Pemberi. Allah itu Maha Pemberi. Ya. Maha Memberi gitu. Jadi antara nama dengan sifat itu sepadan. Kita namanya Abdurrahman. Apa Abdurrahman? Hamba Tuhan yang pengasih. Abdurrahman. Keren namanya. Tapi maling ayam. Nah, kan antara nama dengan sifat beda nggak? Enggak ngepas gitu, enggak klop. Allah mah klop. Allah itu Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq? Zat yang memberikan rezeki. Lah kita namanya siapa? Abdul Razzaq. Pelitnya 17 setan. Enggak ada sini, enggak ada yang namanya Abdul Razzaq, enggak ada. Nah, kita mengenal Allah dengan mengenal sifat Allah ya. Mengenal sifat Allah dengan yang pertama yaitu secara ijmali. Jadi kita wajib mengenal Allah itu dengan dua jalan ya. Ini disebut dengan wujubus sifat, artinya wujubul ma'rifah. Wajib mengenal Allah dengan dua jalan. Yang pertama jalan ijmali. Fayajibu lillahi ta'ala ijmalan, yaitu kullu kamalin yaliku bidatihi ta'ala. Artinya begini, secara ijmali ini wajib kita mengetahui secara global, secara umum. Kita wajib mengetahui Allah secara umum, secara global. Bagaimana? Kullu kamalin yaliku bidatihi ta'ala, yaitu kullu kamalin, semua kesempurnaan itu ada pada zatnya Allah. Semua kesempurnaan. Jadi Allah itu tidak akan menerima yang namanya kekurangan, yang namanya kurang, yang namanya lemah, yang namanya membutuhkan. Bagi Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya. Sehingga semua sifat itu ada pada Allah, dan semua nama dengan sifat itu klop dengan Allah itu sendiri. Ya, dengan klop dengan Allah. Nah, makanya ketika kita mengenal Allah, wujubul ma'rifah, ya, wajib makrifah kepada Allah dengan dua jalan ini. Yang pertama dengan jalan ijmali secara umum, yaitu apa? Yajibu lillahi ta'ala ijmalan kullu kamalin yaliku bidzatihi, yaitu wajib mengetahui Allah dengan secara global, secara umum, yaitu bahwa semua kesempurnaan itu dimiliki oleh zatnya Allah, oleh Allah itu sendiri. Jadi semuanya sempurna. Makanya begini, kalau Allah itu ada di atas, nah ini nih, kalau ditanya, Bu, Allah itu ada di mana? Bu, Allah itu ada di mana? Yeah. Kalau ada di hati mah itu ibu ada di hati saya. Ibu siapa? Ibu saya. Kalau ini mah ada di hati suaminya masing-masing. Nah, jadi Allah itu, kalau misalkan kita merujuk, oh Allah itu ada di atas, berarti kan yang namanya atas dia butuh bawah. Yang namanya di atas berarti membutuhkan
bawah. Yang namanya ketika kita katakan di bawah, berarti dia butuh kepada atas. Allah itu berarti butuh kepada tempat. Sedangkan Allah itu tidak butuh kepada tempat. Nah, nanti kita bahas terkait dengan sifat-sifatnya. Nah, secara umum saja bahwa Allah itu penuh dengan kesempurnaan. Kullu kamalin yaliku bidatihi ta'ala, yaitu semua kesempurnaan yang patut dan itu ada pada Allah. Semuanya ada pada Allah. Kita ini punya sifat. Contoh, Allah itu kan punya sifat wujud, ya kan? Kita juga wujud. Cuman beda. Wujudnya kita itu ada yang memulai dan juga ada yang mengakhir. Kau yang memulai, kenyanyi si ibu mah. Kau yang memulai pasti ada yang mengakhiri. Ada awalan, ada akhiran. Lah kita ini ada awal, ada akhir. Berarti wujudnya kita dibatasi dengan keberadaan pertama, dengan keberadaan akhir. Wujudnya Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kalau Allah ada awalnya, pasti Allah membutuhkan akhir. Berarti kalau Allah ada awal, ada akhir, berarti bukan Allah. Oh Ustadz, Tuhan, bukan Tuhan. Gitu ya.